Memang saya setuju bahwa peraturan segala macam tadi tertulisnya, tetapi banyak juga orang menyiasati dan kemudian yang penting adalah orangnya. Saya setuju itu, dan karena itu, tetapi kan tidak bisa hanya pidato dan ceramah. Artinya, apakah setelah seminar ini, setelah Pak Yusuf Kala memberi semangat kepada Anda, terus kemudian Anda tiba-tiba besok bisa memproduksi minyak besar-besaran, kan tidak ada juga. Nah, tugas saya Pak Yusuf Kala sekarang adalah menciptakan iklim agar yang dikatakan Pak Yusuf Kala tadi bisa jadi kenyataan. Nah, karena demo saja juga tidak cukup, kemudian pidato juga tidak cukup, khotbah juga tidak cukup, rapat juga tidak cukup. Yang penting adalah bagaimana bekerjanya, dan untuk itu diperlukan satu iklim korporasi yang korporasi itu harus dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi. Karena itu saya sudah sampaikan kepada pimpinan Pertamina bahwa maju mundurnya Pertamina itu sepenuhnya sekarang ada di Pertamina. Jangan lagi mengeluh. Mengeluh apa? Saya layani, tapi mengeluh tidak ada gunanya. Karena itu misalnya kami sudah melimpahkan 18 kewenangan kementerian kepada korporasi. Ini real dan konkret. Kalau dulu harus sering lapor, harus sering minta izin, ini tidak lagi. Terserah, putuskan di perusahaan itu. Jangan juga perusahaan cengeng, sedikit-sedikit minta keputusan, sedikit-sedikit minta pertimbangan, sedikit-sedikit minta petunjuk. Mungkin iklimnya memang belum seperti itu, tetapi dengan pelimpahan wewenang ini, maka cengeng tidak ada tempatnya lagi. Memang ada anggapan bahwa ini Menteri BUMN mau enaknya sendiri, tidak mau tanggung jawab, mau cuci tangan dan seterusnya. Bahkan ini melanggar undang-undang, kok wewenang kok dilimpahkan. Ya kalau nggak diberi wewenang katanya kok ini wewenang ditarik semua di sana. Begitu diberi wewenang, ini wewenang kok dilimpahkan. Tetapi saya memang pengen mewujudkan bahwa korporasi berbeda dengan instansi. Korporasi tidak boleh berperilaku seperti itu. Karena itu kalau menang itu putuskan. Karena itu saya bilang, Dewan Komisaris tidak boleh lagi memberikan persetujuan yang surat persetujuan itu isinya janji. Tidak boleh lagi. Ini Dewan Komisaris menyetujui langkah direksi dengan catatan begini. Tidak boleh lagi ada catatan. Ya harus setuju atau tidak setuju. Yang penting cepat dikemukakan. Setuju atau tidak setuju. Nggak ada agak setuju itu kan. Saya sering mengistilahkan persetujuan Dewan Komisaris itu harus seperti wanita hamil. Dia hamil atau tidak hamil? Tidak ada orang itu agak hamil ya. Harus jelas. Ini hamil atau tidak hamil? Enggak, dia agak hamil Pak. Harus jelas, nggak boleh ada. Kalau memang ragu-ragu, jangan disetujui, tapi cepat. Jangan digantung. Ini direksi punya rencana, ini hebat. Disetujui tidak setuju juga tidak. Setelah lama menunggu disetujui, catatannya banyak banget. Nggak boleh lagi seperti itu. Itu tidak akan terjadi lagi. Nah, kalau misalnya Dewan Komisaris tidak menyetujui, asal cepat dikatakan, itu kan cepat ketahuan. Oh tidak setujui. Terus bagaimana? Saya beri peluang kepada direksi untuk appeal kepada kementerian. Pak, saya tetap menganggap bahwa rencana direksi ini hebat sekali, tapi Dewan Komisaris kami tidak setuju. Kita nanti akan menilai siapa yang hebat, Dewan Komisarisnya atau direksinya. Kemudian nanti akan ada keputusan. Tentu keputusannya bukan dari kementerian, karena praktek korporasi tidak boleh kementerian mencampuri seperti itu. Tetapi kita beritahu direksi bahwa rencana Anda ini hebat, tapi karena komisaris terlanjur tidak menyetujui, ada ubah sedikit
aja. Ada kalimat 1 2 yang berubah lah, usulkan lagi. Begitu. Nanti kalau komisarisnya lagi tidak menyetujui, kita ganti komisaris. Yang lain adalah iklim pertengkaran. Tidak boleh BUMN itu isinya direkturnya bertengkar terus, nggak kerja. Kenapa bertengkar? Karena rebutan jabatan. Karena itu kemarin hari Selasa kita rapat umum di kementerian, kita bilang tidak boleh orang kementerian memanggil direktur BUMN. Yang dipanggil harus dirutnya. Tidak boleh, itu nanti pecah di dalam BUMN. Tidak boleh memanggil direkturnya, yang dipanggil adalah dirutnya. Soal dirutnya menugaskan kepada direkturnya, soal lain. Tapi nggak boleh bahwa diam-diam kementerian manggil direktur produksinya dipanggil deh. Siapa tahu ini ada masalah. Nggak boleh. Itu iklim korporasinya rusak. Karena itu hanya boleh memanggil direktur utamanya. Bahwa direktur utamanya menugaskan direktur, silakan. Itu urusan di dalam korporasi itu. Kemudian juga iklim bahwa tidak boleh lagi terlalu sering lapor. Nanti isinya di BUMN itu departemen yang membuat laporan. Menyiapkan laporan saja 1 minggu 2 minggu. Bagus juga kalau laporan itu dibaca. Laporan itu juga tidak dibaca di sana. Tapi tidak usah lagi seperti itu. Dan ini praktek korporasi harus berjalan seperti itu. Itulah sebabnya nanti maju atau tidak itu sudah urusan Pertamina. Tapi saya akan mendukung dengan cara menciptakan iklimnya saja, bahwa iklim perusahaan ini harus seperti perusahaan yang sebenarnya, tidak boleh seperti instansi. Misalnya saya lihat banyak BUMN yang ruang rapatnya itu, kursi pimpinan rapatnya itu berbeda dengan kursi peserta rapatnya. Begitu kan? Itu bukan tipe ruang rapat korporasi, itu tipe ruang rapat instansi pemerintah. Beda. Masa kursi rapat aja beda? Itu sisa-sisa feodalisme yang tidak boleh lagi dibongkar. Ya mungkin maksudnya kalau kursi pimpinannya itu beda, mungkin pimpinannya kelihatan lebih berwibawa begitu. Dan saya mencatat memang direktur utama untuk membina kewibawaan itu banyak cara. Biasanya kursinya dibedakan atau sering marah. Dikira kalau semakin sering marah, semakin berwibawa ya. Nggak ada hubungannya. Nah, ruang rapat yang kursi pimpinannya berbeda, itu menurut saya itu terorisme ruang rapat. Nggak ada rapat itu berhasil atau tidak ditentukan oleh banyaknya keputusan yang diambil di situ, banyaknya ide yang lahir di situ, banyaknya kesulitan yang bisa diatasi di situ, bukan berhasil atau tidaknya seberapa mewah kursi pimpinan rapatnya. Tidak. Nah ini iklim akan kami ciptakan, termasuk banyaknya misalnya intervensi. Saya akhirnya tahu, kalau dulu saya ikut umum bahwa ini terlalu banyak politisi yang intervensi, ini terlalu banyak pejabat yang intervensi. Setelah saya di dalam, ternyata intervensi terbesar itu diundang oleh orang dalam. Ini tidak boleh lagi terjadi. Saya akan mencatat direktur-direktur yang suka mengundang intervensi, saya ganti. Karena itu menciptakan iklim tidak rukun di dalam, menciptakan iklim saling mencurigai, dan menciptakan iklim sudah pokoknya sangat tidak korporasi. Karena itu tidak boleh lagi terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi Pak